Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ini, masih suaranya ada yang ngantuk, ada yang masih belum tersadarkan dari alam sana. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semua, dari santri baru jenjang apa? MTS atau MA? MTS dan jenjang MA. Kelas berapa ini? 7. Yang ini kelas berapa? 10. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah, Anda ucapkan sekali lagi, ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang. Bikudumikum wa bihudurikum fi hazil ma'had. Ya, antum sudah datang di ma'had ini. Ya, selamat datang. Dan Anda ucapkan, Masya Allah, jazakumullah khairan. Di hari kedua masih semangat nggak? Baru mulai antum udah game over, gimana? Baru mulai kita. Harus masih semangat. Masih semangat nggak? Masih semangat. Ya. Kita harus mulai hari ini dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, dan terus semangat. Ya. Kemudian di sini duduknya Ustadz di sini. Mungkin sebelum masuk, Ana menyampaikan sebuah materi. Ada ingin perkenalan terlebih dahulu? Boleh nggak perkenalan? Boleh nggak? Mau langsung atau perkenalan dulu? Perkenalan apa langsung? Iya, mau sebagian ada yang udah kenal, ada yang belum. Baik, Ana perkenalan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustadz biasa dipanggil Ustadz Adam. Jadi Adamnya ada 2. Jangan kaget ya. Nama Ana ada Mumtaz Abdurrahman. Ya, kalau yang satunya lagi Ustadz Adam Firdaus, yaitu musyrif antum. Ya, beliau yang stay di sini. Kalau Ana pulang pergi, ya. Kemudian Ana di sini sebagai pengajar di jenjang MTS dan MA di kelas akhir pelajaran akidah dan beberapa pelajaran hadis, ya. Jadi nanti teman-teman kemungkinan besar tidak bertemu Ana di kelas. Ya, nanti di kelas itu nanti bersama ustadz-ustadz yang lain, dan insya Allah nanti hari Senin akan diperkenalkan semua ustadz-ustadz pengajar. Kan teman-teman belum tahu nih, siapa nih yang ngajar bahasa Arab saya, siapa sih yang ngajar matematika saya, siapa yang ngajar bahasa Indonesianya, siapa yang mengajar fikihnya. Nanti teman-teman akan diberikan datanya, diberikan gambaran gurunya kapan? Nanti hari Senin, insya Allah, ya. Sudah cukup perkenalannya? Sudah ya? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Taib. Di sini Ustaz akan langsung menyampaikan sebuah materi berkaitan tentang akhlak. Ya, teman-teman silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Ya, yang mau mencatat, menulis dipersilahkan dari teman-teman kelas 7 dan juga kelas 10, ya. Di sini Ana akan menyampaikan sedikit materi berkaitan tentang akhlak, bersosialisasi antara teman-teman dan juga guru-guru yang ada di pesantren, ya. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu akhlak? Apa itu akhlak?
Ayo, kelas 7 ada yang tahu apa itu akhlak? Akhlak akidah. Beda, ada akhlak, ada akidah. Apa itu akhlak? Teman-teman kelas 7 ada yang tahu? Sifat yang baik. Boleh. Ada lagi yang lain? Kelas 10. Apa itu akhlak kelas 10? Apa? Apa yang dimaksud dengan akhlak? Iya. Jadi akhlak itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan sifat seseorang. Misalnya seseorang itu memiliki sifat pemarah, maka kita bisa tahu kalau orang itu suka marah. Kalau kita melihat orang itu dermawan, maka kita tahu bahwasanya orang tersebut memiliki sifat dermawan. Apa dermawan? Suka memberi. Ya, jadi kita bisa mengetahui sifat seseorang dari akhlaknya, kesehariannya. Kalau dia suka memberi, maka kita katakan dia dermawan. Tapi kalau dia suka marah, maka kita katakan dia suka marah, dia pemarah. Ya, maka kita bisa mengetahui akhlak seseorang dari sifat kesehariannya. Teman-teman semua, kelas 7 dan kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa Nabi kita? Siapa Nabi kita? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menyampaikan sebuah sabdanya. Ya, beliau diutus di atas muka bumi ini tidaklah lain, tidaklah bukan kecuali dengan satu tujuan yang utama, yaitu apa? Mengajarkan akhlak yang mulia. Makanya ada satu ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah datang pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang baik, akhlak yang baik. Maka sudah seharusnya kita mencontoh Nabi atau mencontoh yang lain. Siapa yang kita contoh, syabab? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita akhlak adab ketika bertemu sesama muslim, akhlak adab ketika berziarah, akhlak adab ketika berkunjung, akhlak adab ketika makan, minum dan yang lain sebagainya. Semua itu diajarkan nggak oleh Nabi kita? Diajarkan nggak? Kalau mau makan dimulai dengan apa? Bismillah. Membaca basmalah, kemudian dimulai dengan tangan kanan. Kiri apa kanan? Kanan. Kita mulai makan dengan tangan kanan. Kemudian apa? Makan dari yang paling dekat. Antum punya satu nampan, makan pakai nampan. Di sini lauknya sama, ayam, 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 ayam. Dalam satu nampan ada berapa ayam berarti? 4. Di depan antum ada satu ayam. Kalau mau makan, mulainya dari mana? Yang paling dekat. Jangan antum ambil ayam yang di depan teman antum, taruh jadi 2 punya antum. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena ini termasuk dari adab, akhlak yang dimana diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman harus dimengerti kelas 7 nih. Ya, adab, akhlak dalam kita bermuamalah, bersosialisasi dengan teman-temannya. Misal, ada satu lagi yang harus dibiasakan agar kita bisa saling kenal dengan temannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa hadisnya yang mengajarkan tentang cinta kepada sesama temannya?
saling menyayangi. Jadi kalau punya temennya kecil nih, nggak boleh temennya ditendang karena kecil. Ya, punya temennya badannya besar, nggak boleh temennya dipukulin karena badannya besar. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Nabi kita SAW. Ya, yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah kita saling menyayangi, saling cinta, saling membantu. Kepada siapa? Siapa yang kita bantu kalau di dalam kamar berarti? Teman-teman kamarnya, teman-teman asramanya, baik ustadznya, musrifnya, semuanya dibantu. Saling gotong royong, bermuamalah, saling membantu. Ya, kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau amalan itu kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling cinta, saling menyayangi. Maka kata Nabi SAW, absus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ketemu sama ustadznya, assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang ngucap salam sambil senyum atau sambil marah biasanya? Ada nggak? Lagi marah malah ngucap salam, ada nggak? Ada nggak yang marah-marah sambil ngucapin salam? Nggak ada. Ya, yang ada kalau marah yang diucapin kata-kata yang tidak baik. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita mau saling sayang sama temennya, sayang sama ustadznya, maka yang diperintahkan apa? Absus salama bainakum, sebarkanlah salam. Ketemu ustadznya, assalamualaikum ustadz. Kalau enggak ustadznya yang mulai, assalamualaikum gitu. Kalian jawab. Maka jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kalau ustadznya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya apa? Jawablah yang setimpal atau yang lebih. Kalau ustadznya bilang assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam. Atau jawab yang keduanya waalaikumsalam warahmatullah. Atau yang lebih sempurnanya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Seperti itu. Ini teman-teman paham nih, ya. Jadi setelah ini bisa langsung dipraktekkan. Kalau ketemu temannya sebelum, jangan, oi, opo, sini dulu, jangan. Karena namanya dia bukan oi, ya. Nama temennya bukan oi. Jadi jangan dipanggil oi. Tapi sebelum bertemu kita ucapkan apa? Salam. Misal temennya dari asrama Mekah 2, antum ada di Mekah 1, keluar berpapasan nih dari arah kamar mandi, misal sama-sama mau ke kamar mandi, ketemu di jalan, assalamualaikum, kamu mandi ya? Oh iya saya mau mandi, kamu juga mau mandi? Iya. Seperti itu. Jadi pertemukannya dimulai dengan salam. Jangan sampai ketemu, oi, mau mana nih? Ajak dong. Jangan. Tidak menunjukkan sifat seorang muslim. Karena ada kata-kata salam, ada kata-kata yang baik, maka kita gunakan kata-kata yang baik tersebut. Ya, bisa dipahami teman-teman? Ya, karena kata Nabi dalam satu ayat dikatakan, Nabi SAW juga bersabda, al muslimu akhul muslim. Muslim yang satu saudara muslim yang lainnya. Kita bersaudara. Jadi jangan teman-teman, kamu dari Jawa, aku nggak suka orang Jawa, aku sukanya orang Sunda. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Kamu mah dari Sunda, aku nggak mau Sunda, aku maunya yang Jawa. Boleh nggak? Jawa sendiri, Sunda sendiri, nentuin sendiri, boleh nggak? Enggak. Al muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, la yazlimuhu, dan tidak boleh saling zolim. Ya, temennya jalan kepleset jatuh, jatuh, nggak boleh. Ya, berarti kalau temennya jatuh diapain?
Ditolongin, bukan ditonton. Malah manggil, itu si Abdullah jatuh tuh, lihat tuh Abdullah jatuh, digituin. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Karena ciri seorang muslim, ketika temannya mendapat musibah, temannya mendapat cobaan, dibantu nggak? Dibantu. Kita harus saling membantu, saling menghormati, saling menolong agar tumbuh rasa sayang tadi. Nah, kalau temannya jatuh, "Akhi, kamu kenapa bisa jatuh? Sini saya bantu berdiri." Tolong jalan bersama-sama lagi. Selesai. Tapi kalau temannya jatuh, antum ketawakan, "Hahaha, jatuh ya, kasihan kamu jatuh." Yang ada nanti malah bermusuhan atau bertengkar. Padahal pertengkaran itu tidak disukai kecuali oleh syaitan. Syaitan tuh senang kalau kita bertengkar. Ya, kita itu mau senang dipandang di hadapan Allah atau di hadapan syaitan? Di hadapan Allah. Kalau mau senang di hadapan Allah, tolong temannya yang dia terjatuh, tolong temannya yang terzolimi. Dan itulah bentuk akhlak seorang muslim, adab seorang muslim. Sesama teman-temannya di kamar, ya, atau nanti sama ustadz-ustadznya. Misalnya ada ustadz lagi ngangkat ngangkat apa biasanya? Ngangkat lemari, ngangkat meja di kelas. Langsung, "Oh ustadz, saya bantu ustadz." Angkat, ya. Jangan sampai ustadznya ngangkat keberatan, antum malah ngapain? Malah ngetawain, atau malah di kelas ustadznya lagi ngangkat-ngangkat, antum malah nulis cerita. Ustadz ngangkat bangku, antum bikin cerita. Jangan. Ya, antum harus apa? Membantu atau melihat saja? Membantu ustadznya. Ya, teman-teman kelas 7, kelas 10, kita ketika melihat temannya kesusahan, ustadznya kesusahan, seluruh orang kesusahan kaum muslimin, kalau kita mampu maka wajib kita untuk membantu. Dan itu adalah perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adab yang baik, mulai dari menebar salam, membantu sesama muslim. Karena kita tahu saya bersaudara sama teman saya selama saya ada di pondok, gitu. Karena kita sekarang tahu saudara itu nggak cuma saudara kandung, tapi ada namanya saudara sesama muslim. Dan saudara kandung, saudara muslim, saudara tiri, semuanya wajib dibantu kalau kita mampu. Jangan kalau ada saudaranya diketawakan, dibiarkan, dijatuhkan, itu nggak boleh. Karena al-muslim la yazlimuhu, tidak menzaliminya, ya. Wala yahkiruhu, tidak merendahkannya, dihina. "Wah, kamu kecil, kurang makan bayam," digituin temennya. "Wah, kamu badannya besar, kebanyakan ayam potong kamu." Gak boleh, ya, gak boleh seperti itu. Masya Allah, Allah telah memberikan kamu badan yang besar. Masya Allah, kamu ini kalau misalnya kita lagi punya makanan, nih aku kasih makanan buat kamu, gitu. Saling berbagi, ya. Maka kata Nabi SAW dalam satu hadis, "Tahadu wa tahabu." Salinglah kalian berbagi, memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Jadi temennya sekarang saya punya saya punya permen, misal punya permen banyak di lemari. Temennya di kamar ada beberapa yang nggak punya permen, kasih permennya. "Nih, saya punya permen lebih. Nih, kamu satu, kamu satu, kamu satu, kamu satu." Berbuat baik nggak itu? Berbuat baik. Temennya semakin kenal, semakin dekat, saling membantu, dan begitu pun seterusnya. Nanti ketika sudah di kelas, sudah berjalan, temennya nggak tahu, ini 1 tambah 1 berapa ya jawabannya. Boleh nggak nanya ke temennya? Boleh nggak? Kalau bukan ujian boleh, tapi kalau lagi ujian boleh nggak? Nggak boleh. Ketika ini 1 tambah 1 berapa ya temen? Ya berapa ya? Baru temennya boleh ngebantu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, teman-teman semua dari kelas 7 dan kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk akhlak yang mulia ini diantara juga disebutkan dalam satu hadis, hakul muslim ala muslim khamsun. Jadi Nabi kita SAW menjelaskan tentang hak muslim dan muslim yang lainnya. Dia disebutkan dalam satu riwayat ada berapa? Khamsun. Ada berapa khamsun? 5. Ya. Apa yang pertama? Menebarkan
Salam. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Ayo, kelas 10. Apa yang kedua? Yang kedua, ayo, apa yang kedua? Di antaranya pertama menebarkan salam. Yang kedua menjenguk orang yang sakit. Kalau temannya sakit, kita nih di pesantren bareng-bareng, nanti kan rame nih. Qadarullah temannya sakit, kita biarin atau kita liatin? Kalau temannya sakit, kita biarin apa kita liatin? Nggak ada, ya kita jenguk. Kalau temannya sakit, kita apa kan? Jenguk, cari. Misal di kelas itu kita ada 20 orang. Loh kok kita sekarang 19, siapa nih yang nggak masuk kelas? Fulan nggak masuk kelas karena sakit. Maka kita sebagai teman kelasnya harus menjenguk. Oh, dia sakit ada di kamar Mekah 2, Mekah 3. Berarti apa? Kita kunjungi teman kita. Kita samperin teman kita, kita kunjungi. Kamu sakit apa? Ditanya. Karena bentuk kepedulian kita itu bisa menjadi pahala kita karena kita sudah membantu saudara kita seorang muslim. Daripada kita membiarkannya, ya. Kita lihat misal teman kita ada yang sakit di kamar, maka kita wajib menjenguknya. Kita tanya sakit apa, butuh apa, kalau kita punya kita bantu, seperti itu. Dan itulah bentuk, salah satu bentuk dari akhlak seorang muslim. Ya, bisa dipahami teman-teman kelas 7? Paham? Membantu temannya ketika sakit, dijenguk, tanyakan obatnya apa, cari bagian kesehatannya nanti, seperti itu. Ya. Kemudian diantaranya lagi ada apa? Apalagi selain mengucapkan salam, menjawab salam, kemudian menjenguk orang sakit, ada apa lagi? Menjawab orang yang bersin. Ya, itu di antara hakul muslim. Teman-teman bersin nggak? Atau ada yang nggak bersin di sini? Yang nggak bersin coba angkat tangan. Semuanya bersin nggak? Pernah bersin? Bersin, karena bersin itu nikmat. Makanya ketika bersin kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, yang sekarang yang wajib selanjutnya bagi seorang muslim, kalau ada yang bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka yang mendengarnya harus mengucapkan Masya Allah. Kalau antum sudah tahu semua. Yarhamukallah. Jadi yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, yang mendengarnya mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian tadi kembali lagi, yang bersin mengucapkan doa kepada yang mengucapkan tadi apa? Yahdikumullah. Paham ya? Kemudian di antara hak muslim yang lainnya adalah apa? Apalagi? Ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Jadi nanti kalau saudaranya kaum muslimin dimanapun mereka berada ada yang meninggal, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengikuti jenazahnya, mengikuti mengantar jenazahnya, ya, baik ketika disolatkan ataupun nanti ketika di kuburan, ya. Dan itu adalah salah satu dari beberapa bentuk hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ya. Jadi coba sekarang sebelum kita akhiri, Anda mau meringkas sedikit. Coba bagaimana hak muslim kita kepada para guru yang sudah Anda sebutkan. Di antaranya apa saja? Mengucapkan salam, satu. Apa lagi? Menjenguk orang sakit, boleh. Yang tadi dari awal kita sebutkan. Menjawab orang bersin, apa lagi? Mengikuti jenazah boleh, tapi yang lain yang tadi dari awal disebutkan.
Biar saling cinta. Tahadu apa? Memberi apa? Hadiah, apapun itu hadiahnya. Ya, itu juga salah satu bentuk kita saling menyayangi, baik sama teman kita atau sama para musyrif, ustadz dan semua yang ada di dalam ma'had. Ya. Ada yang mau menambahkan apa lagi? Selain saling menyayangi, saling membantu, ya, dan ini adalah bentuk-bentuk akhlak yang mulia yang harus dimiliki seorang muslim, terkhusus antum sebagai santri. Kegiatan sehariannya ada di masjid, adab-adab akhlak-akhlak ketika di kamar diperhatikan, tidak berkata kasar. Makanya dalam satu hadis disebutkan, jadi pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang, ya, kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah nasihat. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Qala la taghdab, janganlah kamu apa? Marah. Faraddada miraran qala la taghdab, janganlah kamu marah. Kenapa? Karena Nabi tahu dia datang dalam kondisi marah, maka dia minta nasihat. Kemudian Nabi SAW memberikan dia nasihat, satu nasihat saja, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Sampai diulang berkali-kali. La taghdab, jangan marah. Kita di kamar jangan marah-marah. Kepleset kok marah-marah. Kancingnya copot kok marah-marah. Pecinya nyelip kok marah-marah. Kita punya teman di sini, kita cari temannya, tanya sama temannya, akhi, lihat buku ana enggak? Antum tadi lihat buku ana enggak? Antum lihat peci ana enggak? Antum tahu enggak kenapa kancing baju ana lepas? Tanya temannya, berbicara kepada temannya. Ya, ini adalah bentuk akhlak yang mulia. Di antara akhlak-akhlak yang sekian banyak akhlak. Tadi kita juga sudah mengajarkan adab makan, bagaimana cara makan yang baik dan benar. Ya. Kemudian memperhatikan teman-temannya yang sakit dan yang lain sebagainya, maka itu ditunaikan, dikerjakan mulai setelah ini, ya. Jadi Ustadz harapkan teman-teman ini nanti kalau sudah selesai bisa saling mulai menyebar salam, itu setidaknya. Setiap ketemu Ustadz, ketemu siapapun temannya, Ustadz mengajar, mulai mengucapkan salam. Jangan Ustadz sambil lari. Ustadznya lagi jalan, dia nyamperin sambil lari. Ustadz. Lagi kayak dikejar sesuatu dia. Jadi cukup samperin, assalamualaikum Ustadz, afwan mau nanya, ini gimana Ustadz caranya? Seperti itu. Fahimtum? Ya, mafhum insyaallah ya. Ya, kemudian mungkin cukup sekian yang Anda sampaikan berkaitan tentang akhlak adab yang ringkas saja, yang teman-teman harap pahami, karena apa yang kita lakukan di sini adalah berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kalau teman-teman dari awal sudah biasa menyebar salam, maka nanti di luar menyebar salam atau enggak? Tetap menyebar salam. Kalau teman-teman sudah memulai dengan peduli kepada saudaranya, maka nanti ketika di luar teman-teman bisa peduli kepada saudaranya. Peduli itu nggak cuma di dalam pesantren, tapi peduli itu kepada semuanya. Makanya teman-teman tahu kalau di luar sana ada yang peduli sama Palestina. Loh, ngapain peduli Palestina? Emang pernah ke Palestina? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kenapa kita peduli orang-orang di Palestina? Karena mereka orang-orang Muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. Jadi saling membantu atau saling menjauh? Membantu sesama muslim.
dimanapun mereka, kapanpun kejadiannya. Kalau mereka muslim, kita punya kemampuan, saya bantu. Fahim? Mafahimtum? Naam. Taib, ada yang mau ditanyakan teman-teman berkaitan materi kita? Ada yang mau ditanyakan? Cukup insyaallah? Cukup ya? Taib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa jazakumullahu khairan. Wa nahtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر